Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Andini, NIM saya 3012210007. Saya Putri Fatima Azara, NIM saya 301221010045. Nah, di sini kami akan membacakan laporan ilmiah mengenai kasus hak asasi manusia di Riau. Mata kuliah HAM, dosen pengampu Muanif Ridwan. Di sini kami akan membacakan laporan ilmiah yang berjudul Ayah tiri di Pekanbaru aniaya anak penyandang disabilitas tega memukul hingga 20 kali. Langsung kita memasuki bab 1 yaitu pendahuluan. Pelanggaran hak asasi manusia HAM adalah setiap perbuatan tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan. Pelanggaran HAM ini merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi. Baik, saya akan melanjutkan dari Mutiara Andini, yaitu yang saya bacakan ialah rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mempunyai rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai bahan pembahasan. Dalam penulisan penelitian ini yaitu 1. Pasal 80 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak. Apa bunyi pasal 80 ayat 1? Yaitu C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui unsur serta sanksi kejahatan kemanusiaan pasal 80 ayat 1 tentang pengadilan HAM berdasarkan tinjauan hukum pidana. Manfaat penelitiannya yaitu pemilihan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penulisan ini antara lain yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan. Pelanggaran hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM adalah setiap perbuatan, tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia individu atau sekelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 1. Begitupun menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja. Pelanggaran HAM ini merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara. Baiklah, saya masuk ke deskripsi kasus, yaitu seorang anak penyandang disabilitas di Pekanbaru, di Riau, babak belur dianiaya ayah tirinya sendiri dengan berbagai cara, yaitu Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto kepada awak media menjelaskan MR 10 tahun telah dianiaya Zul sejak 2 minggu belakangan. Kamis 27 September 2022. Zul menganiaya MR dengan berbagai cara, mulai dari dipukul menggunakan sendal kulit, disundut rokok, di kemaluan dan kaki kanan, serta diinjak bahu dan punggungnya. Bocah yang kedua kakinya lumpuh ini tak dapat melawan dan menerima pukulan yang dihujani ayah tirinya. Korban memang sejak lahir mengalami kurang gizi, sehingga lumpuh saat umurnya baru 6 tahun. Berdasarkan keterangan korban, ia telah dipukul setidaknya sebanyak 20 kali, ujar Sunarto di Mapolda Riau. Penganiayaan tersebut bahkan diketahui Mel yang merupakan ibu kandung korban. Ia hanya membiarkan dan tak berusaha untuk menghentikan. Mel memang sempat mengantarkan korban ke rumah sakit untuk mendapatkan bantuan medis, namun usai mengantarkan sang anak, Mel malah meninggalkan korban dan melarikan diri. Berdasarkan pengakuan Zul, ia tega menganiaya anak tirinya lantaran kesulitan ekonomi. Ia yang seorang pengangguran merasa terbebani dengan MR. Saat dikunjungi pihak polisian, kondisi bocah yang baru berusia 10 tahun tersebut mengalami trauma dan sempat menyampaikan isi hatinya. MR meminta polisi yang menjenguknya untuk dapat memenjarakan ayah tirinya seumur hidup. Sekalipun korban mengalami traumatis, semangatnya untuk bisa menuntut ilmu seperti yang lain amat besar. Kami akan usahakan agar korban bisa di sekolah di SLB, katanya.
Baiklah, kita memasuki putusan dan penyelesaian kasus tersebut. Akibat perbuatan kedua pelaku dijerat atas pasal 80 ayat 1 dan 4 RI Undang-Undang RI tentang Perlindungan Anak. Apa bunyi pasal 40 ayat 1? Yaitu berbunyi, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Kita memasuki kesimpulan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan yaitu pelanggaran hak asasi manusia, yaitu HAM adalah setiap perbuatan, tindakan individu atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak asasi manusia. Undang-undang, begitupun menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yaitu tentang pengadilan HAM, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja dan menghalangi, membatasi dan mencabut HAM, yaitu hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Pelanggaran HAM yaitu tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya. Dan hak asasi manusia individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 angka 6. Definisi kekerasan menurut pasal 1 angka 15A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jerat hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak, yaitu pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat pasal 80 ayat 1, pasal 76C Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta. Yaitu pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 setiap orang dilarang. Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Baiklah, sekian dari laporan ilmiah kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.